warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Subandi Pak Ustadz. Ya. Dari Bantar Purwodadi. Ya. Ikut kajian di Purwodadi Pak Ustadz. Oh ya. Ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Pertama, menyangkut jiwa saya Pak Ustadz. Umur saya itu sudah 72 tahun Pak Ustadz. Nah, tadi jiwa saya apa jiwa seraya? Saya, Oh, jiwa saya. saya, gitu Pak Ustadz. Sekarang kan jiwa seraya lagi pertanyaan nih. Jiwa saya, Oh, menyangkut iya. saya sendiri Pak Ustadz. Ya, ya. Umur saya 72 tahun Pak Ustadz. Ya. Saya ikut kajian di Quran dan Sunnah baru mau dua tahun ini Pak Ustadz. Ya. Sebelumnya saya ngaji Quran dan Sunnah, saya itu yang saya jalani kemusyrikan Pak Ustadz. Agama saya ya Islam. Maksudnya kemusyrikan itu satu, bancaan, tahlilan, saya ya pidaan. Bila perlu saya tukang hijab Pak Ustadz dulu. Maka dari itu kata Pak Ustadz atau dalam Quran mengatakan, kalau orang menjalankan kemusyrikan itu Allah tidak memberi ampun, begitu Pak Ustadz. Saya menjalani begini, itu baru 2 tahun. Apa kira-kira, pertanyaan saya, apa kira-kira ya saya diampuni oleh Allah atau tidak Pak Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Pak Ustadz, sholat berjamaah, jemuan Pak Ustadz. Ya. Saya di masjid terus sholat masjid Pak Ustadz. Sesudah itu sholat tidur. Tapi di samping saya itu ada seseorang yang membaca Al-Quran gembrembeng begitu Pak Ustadz. Itu mengganggu sholat. Apa ya sebetulnya sholat itu, membaca Quran itu ada tuntunannya atau tidak Pak Ustadz? Membacanya Quran itu terlalu banter Pak Ustadz, keras-keras. Jadi mengganggu orang sama sholat. Hanya itu Pak Ustadz yang saya pertanyakan, kurang lebihnya saya minta maaf Pak Ustadz. Wibali taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diampuni oleh Allah kalau minta ampun. Kalau tidak minta ampun, ya. Minta ampun tidak sekedar istighfar astagfirullah atau tidak, ya. Kalau sekedar minta ampun tidak diampuni, tapi harus namanya bertaubat, taubatan nasuha, bertaubat. Ya, bertaubat itu tidak sekedar minta ampun, ya. Berhenti dari yang dilakukan, ya. Terus setelah berhenti janji tidak akan mengulangi lagi. Yang pertama penyesalan dulu, menyesal. Apa yang dilakukan disesali. Dosa, apalagi syirik ya. Nah, yang kedua janji tidak akan mengulangi selamanya. Yang ketiga perbuatan yang kita lakukan dosa tadi banyak istighfar pada Allah, mohon ampun. Yang terakhir, perbuatan yang dilakukan banyak dosa tadi setelah menyesal, mohon ampun, istighfar tadi, berjanji tidak mengulangi lagi, terus diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamkuha. Ya. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja. Ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan-perbuatan baik, akan menghapus. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek tadi. Artinya kalau dia melakukan perbuatan dosa, dia mohon ampun, dia tidak mengulangi lagi, dia berjanji, ya, tidak akan, terus diikuti kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan tadi setelah rangkaian-rangkaian tadi ditempuh, diperbanyak kebaikan, bisa menghapus kejahatan-kejahatannya, bisa menghapus dosa-dosanya. Nah, gitu.
Jadi itu tadi, apa bisa diampuni? Diampuni kalau memang memohon ampun dan bertaubat betul, diampuni oleh Allah. Maka Allah kata-kata, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'adis samai wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuninya, mengampuni. Jangan putus asa. Mohon ampun pada Allah yang mempunyai surga luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, siapa mereka itu? Nah, itu orang bertakwa tadi. Kalau terlanjur berbuat salah, segera bertobat, mohon ampun pada Allah, tidak mengulangi lagi, dan mengikuti kejelekan tadi dengan kebaikan-kebaikan. Nanti dibaca lagi surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55 atau 56. Itu cara bertaubat. Nah, kalau dilaksanakan seperti itu, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Baca Quran dengan keras mengganggu orang sholat. Ya. Memang tidak ada aturannya kalau menunggu masa membaca Quran dengan keras itu enggak. Baca Quran itu malah kalau ada tuntunannya masuk masjid itu kalau bisa malah iktikaf. Ya, iktikaf. Ya. Dan di situ membaca Quran apa tidak boleh? Boleh. Tapi kalau ada orang yang sedang sholat ya jangan sampai bacaannya mengganggu orang sholat. Keras-keras itu. Ya. Karena orang sholat itu sedang menghadap Tuhannya, jangan diganggu. Berikan konsentrasi. Ya.